Dalam nawacita terselip satu frasa, membangun dari pinggiran. Lengkapnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Triliunan anggaran digelontorkan dari tahun ke tahun dengan harapan dari desa lilin-lilin kecil akan menerangi Indonesia. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Dari 74.900 lebih desa di Indonesia, dengan sejelas-jelasnya amanah undang-undang dan negara, kesejahteraan justru menjadi hak segala kades dan aparatnya. Pemuda-pemuda teriak perubahan, mereka justru ditampar dengan kalimat "kalian belum matang". Mahasiswa pulang membawa kritik dan menawarkan gagasan, mereka justru ditendang dengan tuduhan memamerkan kepintaran. Lalu praktik korupsi kecil-kecilan dibim-salabimkan. Dana desa dipinjam katanya untuk sementara, tapi malah jadi hutang selamanya. Perjalanan dinas kadang tidak terlihat bahkan bersifat goib, tapi anggarannya terpampang jelas di dalam laporan. Markup honorarium perangkat desa terdengar gila-gilaan. Belanja inventaris desa yang menikmati justru cuma kades dan kawan-kawan. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Ya, mungkin mahal diongkirnya. Kantor desa berulang kali dipalang, sejuta alasan dipersiapkan, katanya itu sesuai aturan, anggaran belum bisa dicairkan, penyaluran ini berdasarkan pertimbangan dan bla 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 bla. Ya, pertimbangan, kades dan kawan-kawan. Kebobrokan diperparah kemudian. BUMDes diaktifkan, programnya dicanangkan, tapi mati di tengah jalan. Katanya terkendala di anggaran dan bla 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 bla. Mungkin otak si direktur lupa diaktifkan. Banyak kegiatan pelaksananya terlambat dari jadwal, padahal anggarannya sudah ada. Jarang ditemukan ada papan proyek di pembangunan fisik. Laporan realisasi biasanya sama persis dengan apa yang tercantum di dalam RAB, bahkan titik dan komanya. Lembaga desa, pengurusnya keluarga kades semua. BPD mati kiri alias pasif alias makan gaji buta. Kades pegang semua uang, bendahara hanya berfungsi ketika di bank. Setelah itu belanja barang, kades yang atur, mulai dari berangkat sampai pulang. Perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan. Musdes pesertanya sedikit. Dari tahun ke tahun yang hadir muka-muka itu saja. Yang kritis biasanya tidak diundang. Tidak ada sosialisasi tentang kegiatan kepada masyarakat. Kades dan perangkat desa dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. BUMDes bahkan marah-marah ketika ada yang bertanya soal anggaran. Raja-raja kecil bermunculan, pemerintah senak badan sekerdil pengetahuan. Bagi masyarakatnya, mereka-mereka ini meresahkan. Sekali saja ada yang membuat laporan, kita akan menonton sinema operasi tangkap tangan. BUMDes sebenarnya tidak diminta untuk sesempurna layaknya Tuhan, tapi paling tidak ada transparansi dan kejelasan. Buka tangan terhadap kritik maupun saran, tidak menutup diri dan menjadi kaku dalam menentukan kebijakan, tidak munafik soal uang dan adil dalam pembagian. Letak wilayah kita mungkin jauh dari perkotaan, tapi pikiran jangan sampai ketinggalan. Berdayakan semua kalangan sebagai kunci majunya pembangunan. Sekian Pak Kades.